杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di dalam hutan, Ruan Xinyu yang kembali melalui rute semula merasa marah. Dasar bodoh, mengapa Anda pergi dengan sukarela? Sejak Anda melihatnya lagi. Bukankah bagus kalau dia aman? Apalagi yang saya inginkan? Jawab Yun Xuan dengan ekspresi tegas. Apakah ini bagus? Ruan Xinyu merasa sedikit tidak nyaman. Bagus sekali. Yun Xuan terlihat santai dan acuh tak acuh. Dia bukan lagi sesuatu yang bisa saya panjat. Bahkan jika saya bersikeras untuk tetap bersamanya, itu hanya akan menyeretnya ke bawah. Jadi lebih baik pergi sekarang. Bagi saya itu sudah cukup untuk meninggalkan kenangan indah di hati masing-masing. Apakah Anda tidak akan menyesalinya di masa depan? Ruan Xinyu bertanya dengan agresif. Tidak ada yang perlu disesali. Lupakan saja, terserah Anda. Lagi pula itu urusan Anda sendiri. Jangan menangis di depan saya kemudian hari dan mengatakan bahwa saya gagal memanfaatkan kesempatan hari ini. Saya tidak tahu caranya. Yun Xuan melihat ke belakang dengan tatapan muram. Matanya yang indah dipenuhi kabut. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa dalam pikiran pria itu, dia mungkin hanya seorang pejalan kaki yang pasti akan mengejarnya. Setelah Yang Ke kembali ke Tanah Suci 9 Surga, dia segera memanggil Su Hui dan yang lainnya. Setelah mendengar panggilan tersebut, para tetua dan wali datang satu demi satu. Tuan Suci, sesuai instruksi Anda, para murid sudah siap dan dapat berangkat kapan saja. Kata Su Hui sambil menangkupkan tinjunya. Yang Ke mengangguk. Ikuti saya. Semua orang tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi mereka tidak bertanya lagi dan hanya mengikuti Yang Ke. Setelah melakukan perjalanan di antara 9 puncak, setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah batu biru besar. Di atas batu biru itu ada naga dan burung ponik yang diukir dengan kata makam suci. Dan makam suci adalah tempat peristirahatan para penguasa suci dari Tanah Suci 9 Surga. Dan tubuh orang bijak yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di dalamnya. Jadi ekspresi beberapa tetua wali menjadi serius. Anda penasaran di mana tempat ribuan murid akan ditampung, kan? Kenapa Anda tidak bertanya sekarang? Yang Ke berdiri di depan batu biru dan memandang semua orang sambil tersenyum. Mendengar itu, ekspresi semua orang membeku dan mereka tiba-tiba mengerti. Su Hui terkejut. Yang mulia, mungkinkah tempat yang Anda sebutkan adalah makam suci? Selain di sini, menurut Anda di mana lagi saya bisa menempatkan kalian? Yang Ke sedikit mengangguk. Makam suci adalah tempat terbaik. Sama sekali tidak. Ekspresi Su Hui berubah drastis. Ini adalah tempat peristirahatan para tuan suci dari semua generasi. Bagaimana kita bisa masuk dan mengganggu mereka? Kematian itu seperti lampu padam. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Ada peraturan di Tanah Suci, kecuali Tuan Suci dan Gadis Suci, tidak ada orang lain yang diizinkan masuki makam suci. Peraturan orang yang sudah mati, dan sekarang peraturan dibuat oleh orang yang masih hidup. Yang Ke membujuk dengan sungguh-sungguh. Tapi itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Jika kita masuki makam suci, bukankah kita akan mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita? Bagaimana kita bisa memiliki gengsi di depan para murid di masa depan? Anda orang tua yang keras kepala. Yang Ke sangat marah padanya, sehingga dia mengalihkan perhatiannya ke tetua lainnya dan bertanya, bagaimana menurut Anda? Si Kun memasang ekspresi sulit dibacanya dan dengan cepat berpaling. Ning Tianfei dan Lo Sheng juga tidak berniat mengungkapkan pendapat mereka. Zheng Yuetong membuka bibir tipisnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya. Sekelompok sampah. Yu Ying mendengus dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Suci,
Meskipun Tetua Agung memang agak bertele-tele dan keras kepala, menurut saya Tetua Agung benar dalam hal ini. Menurut Anda juga begitu? Yang Ke memandang wanita cantik ini dengan heran, dan Yu Ying mengangguk dan serius. Yang Ke mengusap keningnya dan mengalihkan pandangannya ke orang terakhir, An Ling Er. Jangan tanya saya hanya seorang gadis kecil, saya tidak mengerti apapun. An Ling Er dengan cepat menjauhkan diri dari hubungan itu. Yang Ke menggertakkan gigi dan menatapnya, berharap dia berada di sisinya. Di luar dugaan, gadis ini justru mengabaikannya di saat kritis. Benarkah? Yang Ke menatap Su Hui lagi dan bertanya dengan suara yang dalam. Segala sesuatunya mudah untuk dibicarakan jika Tuan Suci memberi perintah untuk mengambil nyawa saya, dan saya segera memberikannya kepada Anda. Itu saja. Kata Su Hui dengan suara nyaring, dengan ekspresi setia dan berani di wajahnya. Wajahnya seperti mempertaruhkan nyawanya untuk memprotes Yang Ke. Sepertinya Yang Ke adalah Tuan Suci yang bodoh. Oke. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Ke menyela. Kalau begitu, semoga kalian beruntung. Dalam waktu kurang dari 2 atau 3 hari, kelompok Zhang Ao akan datang. Dan Raja Agung Klan Monster juga akan membawa pasukannya saat orang-orang kuat dari Klan Monster akan bergegas masuk. Saya akan melihat siapa di antara kalian yang masih hidup, dan saya akan pergi. Tepat ketika Yang Ke hendak pergi, Su Hui dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat meraih pakaian Yang Ke dan memegangnya erat-erat, menolak untuk melepaskannya. Kemudian dia bertanya dengan kaget. Tuan Suci, kemana Anda akan pergi? Anda ingin duduk saja di sini dan menunggu kematian. Tapi saya masih memiliki masa depan yang cerah dan saya tidak akan tinggal bersama Anda. Tentu saja saya harus pergi. Tapi, apa yang akan terjadi dengan Tanah Suci jika Anda pergi? Su Hui tiba-tiba panik. Itu bukan urusan saya. Saya menemukan jalan keluar untuk Anda, tetapi Anda tidak mau pergi. Apakah Anda masih ingin saya dikuburkan bersama Anda? Yang Ke merutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan. Maaf, saya tidak semulia itu. Ini... Su Hui terdiam sesaat, berpikir bahwa Yang Ke hanyalah anak muda, dan mereka berperilaku berubah-ubah sebelumnya adalah hal yang normal. Tetapi mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran dan menjadi acuh tak acuh terhadap Tanah Suci? Selain itu, Yang Ke mendengus. Sebagai Tuan Suci, tidak ada yang akan melaksanakan keputusan yang saya buat. Jadi kenapa saya harus di sini? Bahkan jika kita melewati kesulitan ini, saya khawatir saya hanya akan menjadi boneka di atas belas kasihan Anda di masa depan. Saya tidak berani, kata Su Hui dengan terkejut. Kalau begitu, Anda masih ingin menahan saya? Su Hui segera melepaskannya, merasa sangat malu. Oke. Yu Ying memarahi dengan ringan dan menatap Yang Ke dengan marah. Tuan Suci seharusnya terlihat seperti Tuan Suci. Bagaimana Anda bisa begitu nakal? Lihat apa yang telah Anda paksa untuk dilakukan oleh Penatua Agung. Saat dia berbicara, dia menghela nafas pelan, memandang Yu Hui dan berkata, Tetua Agung, lihat. Ekspresi Su Hui ragu-ragu, dia tenggelam dalam pikirannya sambil diam-diam mengamati reaksi Yang Ke. Dan setelah beberapa saat dia berkata tanpa daya, sejak Tuan Suci mengusulkan ini, kita tidak bisa menghancurkan aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita. Mari kita memilih dengan mengacungkan tangan. Kebetulan ada 7 orang selain Tuan Suci. Jika kebanyakan orang setuju untuk memasuki makam suci, maka masalah ini selesai. Tidak apa-apa. Yang Ke mengangguk. Lalu, siapa yang tidak setuju untuk masuki makam suci? Angkat tangan Anda dan tunjukkan pada saya. Yang Ke bertanya sambil mengamati kerumunan. Tetua yang hebat dengan cepat mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. 5 tetua penjaga yang tersisa dan Ang Ling Er menatapnya dan dia melihatnya, tapi mereka semua berdiri diam. Anda! Tetua Agung itu memandang semua orang dengan heran. Dia tampak sangat terluka, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa tidak ada orang yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Meskipun dalam hal ini, dia ingin menegakkan aturan nenek moyangnya. Licin! Yu Ying bergumam pelan.
Dia tahu jika Yang Ke bertanya dengan cara lain, hasilnya akan berbeda. Bagaimanapun juga, Tuan Suci yang baru adalah seorang pemuda. Siapa yang mau menyangka pendapatnya saat ini? Itu mungkin benar-benar membuatnya merasa ditolak oleh Tanah Suci dan melepaskan tanggung jawabnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memikul tanggung jawab ini. Penatua Agung, saya menerima konsensinya. Yang Ke bersorak dan mengepakkan tinjunya. Suhui tersenyum pahit. Masalahnya sudah selesai. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Lakukan saja apa yang diinginkan Tuan Suci perintahkan. Saya melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Jangan terlihat sedih. Jika para penguasa Tanah Suci sebelumnya mengetahuinya, saya khawatir mereka akan memanfaatkan Anda. Yang Ke segera menghiburnya. Saya harap begitu, kata Suhui dengan tak berdaya. Segera makam suci dibuka dengan bantuan cincin spiritual Tuan Suci, dan semua orang mengikuti Yang Ke ke dalamnya. Dan ekspresi semua orang sangat serius, seolah-olah mereka sedang berziarah. Melihat dunia kecil misterius tanpa matahari, bulan, bintang, tanpa awan putih dan langit biru, hanya seukuran kota, semua orang pasti merasakan perasaan yang tidak nyata. Apakah ini makam suci? Yuying berbisik pelan dengan ekspresi kecewa di matanya yang indah. Pemandangan di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dalam imajinasinya, makam suci adalah tempat yang damai dengan pegunungan hijau dan perairan hijau, kicauan burung dan keharuman bunga. Namun di sini terdapat banyak energi yang suram dan hanya ada sedikit lampu di sekelilingnya. Cahayanya redup dan menyeramkan seperti hantu. Semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu dan terkejut, kecuali sesepuh Suhui yang terus membungkuk dan membungkuk kepada semua orang di sekitarnya. Dia terus menggumamkan sesuatu di mulutnya, seolah-olah dia takut kedatangan dirinya dan orang lain akan mengganggu tidur para Tuan Suci generasi sebelumnya. Energinya sangat kaya. Chen Yutong menarik nafas lembut, sehingga dadanya yang montok naik dan turun secara berlebihan. Dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Meskipun energi langit dan bumi di antara 9 puncak itu sudah bagus, namun dibandingkan dengan yang ada di makam suci, masih tidak ada artinya jika dibandingkan dengannya. Pantas saja Tuan Suci yang lama suka berlatih mengasingkan diri di sini. Meskipun lingkungannya agak buruk, tetapi sebagai tempat untuk menyembunyikan kekuatan dan menunggu waktu, itu sempurna. Yang Ke terkekeh. Ngomong-ngomong, ketika saya pertama kali datang ke sini, saya juga dikejutkan oleh energi spiritual yang kaya. Saya tidak tahu dari mana energi spiritual ini berasal. Meskipun dunia misterius ini jauh lebih kecil daripada dunia misterius yang lainnya, tetapi tidak ada masalah dalam menampung para murid dari seluruh Tanah Suci. Menurut apa yang dikatakan Tuan Suci, apakah Anda pernah ke dunia misterius lainnya? Mata indah Chen Yutong berbinar dan dia menatap Yang Ke dengan heran. Meskipun dunia misterius dikenal luas di dunia, hanya sedikit orang yang benar-benar masuk dan keluar dari dunia misterius. Karena pintu masuk ke ruang misterius yang tidak bergantung pada daratan ini sangat tersembunyi, sehingga menyulitkan orang untuk menemukannya. Yang Ke terkekeh dan memandang Anding karena semuanya benar. Di mana peti mati para Tuan Suci di masa lalu? Mengapa tidak ada satupun yang tersisa? Suhui melihat sekeliling dan terkejut. Wajah Yang Ke berkedut dan dia bertanya ragu-ragu. Bagaimana Anda tahu ada peti mati di sini? Seharusnya ada. Setiap generasi Tuan Suci lama akan membuat peti mati mereka sendiri dan mengirimkannya ke makam suci. Dan tempat ini agak terlalu rapi dan tidak ada apa-apa. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Makam suci itu datar, seolah-olah telah dipotong dengan pisau, meskipun tanahnya tertutup debu dan bubuk. Masih ada sisa-sisa gelombang energi yang dahsyat. Yah, di mana mayat para Tuan Suci di masa lalu? Sikun menggaruk kepalanya dan melihat sekeliling. Mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di makam suci. Iya, saya tidak menemukan apapun ketika saya datang ke sini terakhir kali. Jika Suhui tahu bahwa semua tulang dan peti mati di seluruh makam suci dihancurkan karena dia menyatukan setetes darah emas dewa iblis itu, Yang Ke akan benar-benar tidak tahu apa yang akan dipikirkan orang tua ini.
Setelah sibuk siang dan malam, semuanya telah diatur, dan ribuan murid dari Tanah Suci mengalir ke makam suci, membuat dunia kecil misterius yang suram penuh vitalitas. Meski jumlah orangnya banyak, makam suci lebih dari cukup untuk menampung mereka. Suhui dan yang lainnya juga mengambil tindakan pencegahan dan menyiapkan banyak kebutuhan sehari-hari sebelumnya. Cukup bagi para murid Tanah Suci untuk tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama. Yangke juga memberitahu mereka, meminta mereka untuk mengesampingkannya untuk sementara waktu dan berkonsentrasi berlatih di sini. Dia secara alami akan melepaskan mereka lagi. Pada saat yang sama, Suhui dan yang lainnya setuju. Setelah meninggalkan makam suci, Yangke duduk sendirian di puncak salah satu dari 9 puncak, menghadap ke fondasi besar yang telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia merasa tenang. Pada saat ini, Tanah Suci 9 surga sunyi dan tidak ada satu sosok pun kecuali Yangke, sehingga dia tenggelam dalam pikirannya dan berlatih gerakan dengan tenang sambil menunggu dengan santai. Saya tidak tahu sudah berapa lama dan Yangke tiba-tiba membuka matanya, menatap ke satu arah, menyeringnya diam dan misterius. Zhang Ao dan anak buahnya datang lagi, mengumpat dan melecehkan di depan penghalang dan memborbader penghalang tanpa pandang bulu, yang menyebabkan suara keras terus bergema. Di antara 9 puncak, sosok Yangke berkedip-kedip dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada tidak jauh di depan Zhang Ao dan yang lainnya. Melihat Yangke muncul, mata Zhang Ao menyipit dan dia berteriak. Wah, jika Anda masih punya nyali untuk keluar, Anda pasti akan mati hari ini. Zhou Guan di sampingnya juga mencibir. Buka penghalang dan menyerah, dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Yangke menutup telinga dan melihat sekeliling. Matanya tertuju pada Li Gaduo sejenak, lalu dengan cepat menjauh dan berkata dengan tenang. Bagus sekali, karena Anda bertekad untuk menjadi musuh Tanah Suci, maka saya hanya bisa berharap semoga kalian beruntung. Mendengar itu, banyak orang dari Liga Duo memandang Yangke dengan ekspresi ketakutan, sehingga ekspresi Yun Xuan menjadi lebih suram. Sebelumnya, Yun Xuan juga telah berdiskusi lama dengan Yun Cheng pada malam itu, dan juga telah menyampaikan nasihat Yangke kepadanya. Tetapi sekarang Li Guduo juga sedang menunggangi seekor harimau, dan Yun Cheng hanya bisa mengikuti Zhang Ao dan yang lainnya. Sekarang, dia bertemu Yangke lagi, yang membuat Yun Xuan mau tidak mau merasa bersalah karena mengecewakan kebaikan Yangke. Di mana Suhui? Mengapa hanya Anda satu-satunya? Zhang Ao sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, karena Tanah Suci 9 surga terlalu sepi hari ini, dan tidak ada orang yang keluar untuk menemui musuh. Bahkan Suhui dan lainnya tidak muncul. Untuk menghadapi Anda, tetua agung tidak perlu mengambil tindakan. Yangke merutkan bibirnya. Sombong! Setelah saya menangkap Anda, mari kita lihat apakah Anda masih bisa begitu sombong. Zhang Ao benar-benar marah, melambaikan tangannya dan berteriak. Semuanya tidak perlu menahan diri, saya akan menahan anak itu, dan kalian akan bekerja sama untuk menghancurkan penghalang. Setelah penghalang itu rusak, fondasi 9 puncak akan dimiliki bersama oleh semua orang. Mendengar apa yang dia katakan, banyak prajurit yang ragu-ragu, tiba-tiba matanya memanas. Tanah Suci 9 surga memiliki fondasi yang kaya, tidak diketahui berapa banyak harta langka, ramuan ajaib, seni bela diri misterius, dan hal-hal lain yang tersimpan di dalamnya. Jika bisa mendapatkan sedikit, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Zhang Ao melakukan trik seperti itu yang secara alami dapat membangkitkan semangat juang banyak orang. Dalam sekejap, di bawah kepemimpinan Guan Chao dan Wu Ji, lebih dari selusin orang kuat di alam suci menyerang penghalang bersama-sama. Tetapi Zhang Ao masih mengorbankan harta rahasianya, menembus penghalang dan menyerang Yangke. Jelas dia ingin menahan gerakan Yangke saat dia berkata. Namun Yangke terkekeh dan tidak berniat menghadapi Zhang Ao. Dia mundur dan menghindari serangannya. Dia hanya menonton dengan ekspresi acuh tak acuh, bahkan tidak berpikir untuk mengambil tindakan untuk menghentikan mereka memborbader penghalang. Hati Zhang Ao tiba-tiba terasa tidak enak dan dia menatap Yangke dengan matanya. Bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan.
Segera suara menusuk menembus udara dan serangan yang tak terhitung jumlahnya memborbadir penghalang. Sesuai dugaan semua orang, penghalang tanah suci 9 surga hari ini sepertinya terbuat dari kertas dan rentan terhadap satu pukulan. Setelah banyak orang kuat bergabung dan hanya menyerang kurang dari 30 nafas, penghalang yang mengelilingi 9 puncak hancur, memungkinkan mereka untuk bergerak maju tanpa hambatan. Namun semua orang tercengang, seolah-olah mereka tidak menyangka segalanya akan berjalan lancar. Setelah tertegun beberapa saat, Zhang Ao sangat gembira dan berteriak dengan marah. "Nak, coba saya lihat, kemana Anda bisa pergi?" Sambil berbicara, selusin pria kuat yang telah masuki alam suci bergegas ke 9 puncak dan mengepung Yangke. Mengikuti di belakang mereka, pasukan yang berkumpul di sini juga masuk, takut jika mereka berlari terlalu lambat. Keuntungannya akan diambil oleh orang lain. Namun ekspresi Yun Cheng, pemimpin Liga Duo, berubah dan dia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi 9 puncak dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, ekspresinya sedikit berubah dan dia mengambil langkah maju. Sebelum dia keluar, dia menyadari ada seseorang yang mengambil pakaiannya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Yun Xuan menatapnya dengan tatapan memohon. "Xuan ada apa?" Yun Cheng bertanya dengan cemberut. "Ayah, penghalang 9 puncak telah rusak. Biarkan mereka melakukan sisanya. Ayo kembali sekarang." Yun Xuan menggigit bibir merahnya dan berkata, "Kembalilah sekarang." Yun Cheng berpikir sejenak dan tersenyum lembut. "Bukankah saya sudah memberitahu Anda dengan hati-hati malam sebelumnya? Ayah, tolong percaya saja pada saya. Jika ayah tetap tinggal, itu tidak akan ada gunanya bagi kita." "Ya, pemimpin aliansi, sekarang waktunya pergi, sementara perhatian mereka tertuju pada bajingan itu," kata Ruan Xinyu cepat. "Anda juga mengatakan itu?" Yun Cheng menatap Ruan Xinyu sambil berpikir. "Apakah Anda benar-benar percaya pada anak itu?" Malam sebelumnya, Yun Xuan menyampaikan saran Yangke. Yun Cheng juga mengetahui bahwa guru suci yang baru telah bertemu putrinya kemarin lusa, tetapi dia tidak menganggap serius saran Yangke. Tapi dia tidak menyangka ada hal seperti itu. Bagaimana tanah suci 9 surga bisa diselamatkan dari bahaya? Satu-satunya yang bisa mereka andalkan adalah formasi dan penghalang 9 puncak. Tapi sekarang mereka sudah melepaskan ketergantungan ini. "Xuan apakah Anda memikirkan tentang hubungan lama Anda dan tidak ingin menambah hinaan pada lukanya?" kata Yun Cheng menghilangkan kekhawatiran Yun Xuan. "Jangan khawatir, jika dia benar-benar mampu lolos dari bencana ini, saya tidak akan menjadi anggota Liga Duo. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, akan sangat disayangkan jika dia berada di Liga Duo tanpa saya. Tapi menurut saya, dia hampir mencapai akhir, jadi sayang sekali." Yun Cheng menghela nafas. Awalnya dia berpikir ini adalah kesempatan bagus bagi Liga Duo untuk tumbuh lebih kuat. Bagaimanapun, putrinya memiliki hubungan dekat dengan Tuan Suci dari Tanah Suci 9 Surga, sehingga Liga Duo mungkin akan memiliki pendukung di masa depan. Tapi sekarang, nampaknya Tanah Suci 9 Surga ini hanya lemah. Pada saat paling kritis ini, hanya Tuan Suci baru yang keluar untuk menemui musuh. Kemudian para tetua dan wali serta semua murid tidak terlihat. Hal ini membuat Yun Cheng bertanya-tanya, apakah Tuan Suci yang baru ditinggalkan di sini untuk menarik perhatian Zhang Ao dan yang lainnya, agar yang lain dapat melarikan diri. "Jangan khawatir, Zhang Ao enggan membunuhnya." Yun Cheng menghibur. "Anak ini akan sangat berguna bagi Zhang Ao." Zhang Ao menyatukan begitu banyak kekuatan dan orang kuat untuk menyerang Tanah Suci 9 Surga. Bukankah tujuan terbesarnya adalah mewarisi warisan di sini? Tapi sekarang, warisan ini harus dikuasai oleh Yangke. Bagaimana mungkin Zhang Ao bersedia membunuhnya? Jika Anda dan Xinyu tidak ingin menjadi musuhnya, menjauhlah, kata Yun Cheng. Lalu memerintahkan Jia, bawa nona muda itu ke tempat yang aman. "Ya," Jian menjawab dengan suara yang dalam dan energi sejatinya melonjak. Tanpa sadar, membungkus Yun Xuan dan Ruan Xinyu dan terbang menuju kejauhan. Saat ini, Yun Xuan memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dia ingin terus membujuk tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Matanya yang indah penuh kekhawatiran saat dia melihat Yangke yang dikelilingi oleh orang-orang kuat dan perlahan-lahan menjauh.
Setelah putrinya pergi, Yun Cheng mendengus pelan dan terbang ke depan. Nak, ketika kematian sudah dekat, kenapa Anda tidak menyerah saja tanpa menahan diri? Zhang Ao berteriak dengan marah pada Yang Ke, dengan ekspresi kemenangan di alisnya dan tatapan membara di matanya, seolah-olah dia telah mendapatkan warisan dari Tanah Suci 9 Surga. Joguan juga berteriak dan membujuk Yang Ke untuk menyerah, menyuruhnya untuk tidak melawan dengan keras kepala. Jika tidak, dia akan menanggung akibatnya. Tapi Yang Ke hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Tempat di mana dia dikelilingi dari atas ke bawah, depan ke belakang, kiri dan kanan, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Karena lebih dari selusin orang kuat yang telah masuki alam suci dan lusinan orang yang berada di alam transenden. Semua menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Tapi ekspresi tenang di wajah Yang Ke membuat semua orang diam-diam takut. Dan mereka tidak berani menjadi orang pertama yang terburu-buru dan mempermalukannya. Bagaimanapun ini adalah 9 puncak. Dengan bantuan kekuatan 9 puncak, Yang Ke dapat menggunakan metode masuki alam suci. Dan dia benar-benar terdorong ke tepi. Wah, Anda tidak bisa melakukannya sekarang. Itu sungguh mengecewakan. Puji dari sekte dunia bawah tiba-tiba mengatakan sesuatu yang berarti dan tersenyum aneh. Mendengar itu, Yang Ke meliriknya dan tersenyum santai. Apa yang Anda harapkan? Puji perlahan menggelengkan kepalanya dan aura hijaunya berjatuhan, sama menakutkannya dengan hantu. Saya pikir Anda memiliki beberapa metode yang lebih tidak terduga, tetapi sepertinya saya sangat menghargai Anda. Jika memang demikian, saya menyarankan Anda dengan jujur, menyerahlah dan biarkan saya menyegel energi Anda yang sebenarnya untuk mencegah saudara Zhang dan saudara Chou menyakiti Anda secara tidak sengaja. Saya mengerti dengan niat baik Anda, Yang Ke terkekeh. Tetapi hanya karena kalian ingin menangkap saya khawatir Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Itu terlalu sombong. Joguan sangat marah. Tidak ada pejuang di alam transenden yang berani berbicara omong kosong di depan begitu banyak orang di alam suci. Tuan Istana. Tidak jauh dari sana, sesosok tubuh dengan cepat datang ke sisi Joguan dan berkata, tidak ada seorang pun di dalam. Semua murid dari Tanah Suci 9 Surga tidak tahu kemana mereka pergi. Tidak ada siapa-siapa. Joguan terkejut. Iya, jawab prajurit itu dengan serius. Pada saat yang sama, Zhang Ao, Wu Ji, dan yang lainnya juga menerima laporan yang sama. Penemuan ini membuat mereka sedikit khawatir dan mereka semua tampak serius. Bertanya-tanya trik macam apa yang dimainkan oleh Tanah Suci 9 Surga yang memiliki ribuan orang, tapi semuanya tiba-tiba menghilang. Segera, sedikit kegelisahan muncul di hatinya dan Zhang Ao segera memutuskan untuk tidak menundanya lebih lama lagi. Malamnya panjang dan mimpinya banyak. Dia berteriak dengan marah. Ikuti saya dan tangkap anak ini dulu. Selama Anda memiliki anak ini di tangan Anda, bahkan Su Hui dan para tetua lainnya tidak peduli seberapa cakapnya mereka. Bahkan tidak berpikir untuk membuat masalah. Setelah Zhang Ao berteriak, semua orang mengangguk serempak. Energi mereka yang sebenarnya terkondensasi, gerakan membunuh melonjak. Siap bergerak untuk menaklukkan Yang Ke. Namun sebelum mereka sempat mengambil tindakan, tiba-tiba teriakan cepat datang dari jauh. Jeritan itu sampai ke telinga semua orang, menyebabkan semua orang tiba-tiba berubah warna. Segera mereka melepaskan pikiran spiritual mereka satu demi satu untuk menyelidikinya. Dan setelah beberapa nafas, wajah orang-orang kuat yang berkumpul di sekitar Yang Ke tiba-tiba menjadi suram. Jelas, tak satu pun dari mereka yang lemah. Di bawah eksplorasi pemikiran spiritual masing-masing, mereka merasa ngeri saat menemukan bahwa ada gelombang aura yang sulit diatur dan kejam mengalir dari luar 9 puncak. Di tepian langit, ada gelombang udara yang mengepul seperti awan hitam yang dengan cepat mendekat ke sini. Di antara awan hitam, samar-samar terlihat beberapa sosok berdiri dengan gagah di kehampaan, menatap acuh tak acuh ke bawah. Sehingga semua orang memiliki perasaan tertekan, seolah-olah jatuh dari langit seperti gunung. Wajah Zhang Ao berubah drastis dan dia tidak punya waktu untuk menyerang Yang Ke. Dia berteriak dan bertanya, apa yang terjadi?
Segera jeritan datang satu demi satu dan bau darah membumbung ke langit, sehingga tidak ada yang punya waktu untuk menjawab pertanyaan Zhang Ao. Setelah beberapa saat, seorang murid istana Posuan berlumuran darah, bergegas dan melaporkan, "Tuan istana, sesuatu yang buruk telah terjadi. Banyak monster datang." "Monster?" Zhang Ao menyipitkan matanya dan melihat ke sana. Tepat saat dia melihatnya, ada pemandangan mengerikan dari ular piton raksasa bermata biru yang menelan seluruh prajurit. Prajurit itu tidak jauh dari kekuatan mana dia berasal. Kekuatannya tidak terlalu rendah. Dia berada di puncak alam gerakan abadi, namun di depan ular piton besar ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena hisapan tak berujung datang dari mulut ganas itu. Langsung menelan prajurit itu ke dalam mulutnya dan turun dengan sepenuh hati. Terlihat dengan mata telanjang. Tas yang menggembung itu meluncur ke leher ular piton raksasa itu. Segera, serangan dari para prajurit itu menghantam ular piton raksasa satu demi satu, mengeluarkan percikan api yang menyilaukan. Namun ular piton raksasa tersebut bersisik hitam dan sepertinya tidak dapat ditembus, tanpa kerusakan sama sekali. Menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Beberapa prajurit lagi tertelan dan beberapa lainnya tersapu, meledak menjadi kabut darah di tempat, sehingga yang terlihat hanyalah sebuah adegan, seperti api penyucian berdarah. Melihat sekeliling, 9 puncak saat ini ditutupi dengan monster ganas dengan berbagai ukuran dan bentuk. Namun, naluri paling berdarah muncul, mendatangkan malapetaka di antara kerumunan, menyebabkan pembunuhan sensasional yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Jeritan itu terus-menerus, bercampur dengan kepanikan dan kebingungan. Dari mana monster itu berasal? Wajah Zhang Ao menjadi pucat saat dia memperhatikan awan hitam dengan sangat ketakutan. Dia bertanya dengan tajam. "Sepertinya datang dari arah hutan lautan binatang." Jagoan menjawab dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar ini, semua orang kuat yang berkumpul di sekitar Yang Ke merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Dan seluruh tubuh gemetar. Hutan lautan binatang adalah wilayah klan monster, dan ada penguasa agung klan monster di sana, yang merupakan salah satu orang terkuat di dunia. Melihat awan hitam yang mendekat dengan cepat, semua orang langsung mengerti apa yang sedang terjadi. "Sayang sekali Anda benar-benar berkolusi dengan roh jahat." Mata Zhang Ao dipenuhi api, memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Yang Ke. Pada pandangan pertama, dia terkejut. Yang Ke seharusnya terbungkus di tengah, tapi dia tidak tahu kapan Yang Ke menghilang, dan hanya menyisakan lusinan orang kuat yang berkumpul di sini. Pada saat ini, awan hitam akhirnya turun di 9 puncak. Dari gelombang awan yang bergulung, cahaya warna-warni tiba-tiba muncul, dan bersamaan dengan kabut warna-warni ini, sesosok tubuh anggun melambaikan sayapnya dan melayang turun dari atas. Halus dan indah di wajahnya. Adapun sosok yang mengikuti Caide, 20 atau 30 monster kuat yang telah berubah menyeringnya dengan ganas dan menyebar ke segala arah seperti pelangi. Singa gila memimpin dan mendarat di tanah seperti bola meriam. Segera membuat lubang di tanah, bergegas ke sisi seorang pejuang transenden, membiarkan serangannya menimpa tubuh kuatnya, meraihnya dan menggigit lehernya, yang menyebabkan darah berceceran dan singa gila itu tampak seperti orang gila. Matanya penuh kegembiraan. Sehingga prajurit alam transenden bahkan tidak berpikir untuk melawan dan digigit lehernya oleh singa gila itu dan mati. Segera adegan berdarah ini menarik perhatian para pejuang di dekatnya dan mereka langsung ketakutan setengah mati. Mereka melarikan diri ke segala arah, tidak berani menjadikan singa gila sebagai musuh. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.